Haleluya, haleluya, haleluya. Apa kabar adik-adik? Senang sekali kita bisa kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya, Apa kabar Bang Adi? luar biasa. Apa kabar Kak Gio? Luar biasa. Haleluya. Nah, sebelum kita memulaikan ibadah, kita harus apa Bang Adi? Kita harus mengikuti peraturan. Yang pertama itu berpakaian yang Rapi. rapi biar kelihatan makin ganteng dan cantik-cantik. Yang kedua, gak boleh makan-makan dan minum-minum. Yang ketiga, jangan cubit-cubitan, jangan lari-lari. Kita mau menghormati ibadah kita hari ini. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Nanti doa. Doa akan dipimpin oleh Dila. Haleluya. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini, berkati guru-guru kami yang melayani dan teman-teman kami yang mengambil bagian. Berkati, urapi mereka semua, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau nanya. Adik-adik punya teman? Pastinya dong. Nah sebagai teman kita harus saling mendukung. Dan mari kita menyanyikan lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku ada memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, aku ada memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Haleluya. Ya adik-adik, kita disuruh Tuhan untuk mengasihi teman-teman kita. Tetapi yang terpenting adalah kita mengasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kasihnya begitu indah. Haleluya. Sama-sama kita menari buat Tuhan. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah.
indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, lebih indah, sekali lagi ya, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapa yang sudah capek adik-adik? Coba lambaikan tangan yang udah capek. Oh, belum ada Bang Kak Geo. Nah, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik, yuk kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau lebih lagi bernyanyi buat Tuhan Yesus. Karena kita anak-anak Tuhan mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semuanya keluarkan suaramu buat Tuhan. Tuhan mau dengar suara kita semua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamat. Adik-adik angkat tangannya buat Tuhan Yesus yuk. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau belajar untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kami angkat tangan kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, sebab Engkau Yesus yang baik. Haleluya. Tuhan tolong kami semua, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan lawat hidup kami, Tuhan berkati hati kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Nyanyi buat Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Untuk doa firman Tuhan, Megan yang akan pimpin kita. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi ketemu sama Kak Ruth, dan pagi hari ini sudah waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan kerikmanya, dan siapkan buku catatannya jika ingin mencatat ya. Nah, sekarang Kak Ruth mengajak adik-adik untuk membuka kerikmanya di halaman atau hari yang ke-10. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bantu sesamamu. Ayat emas kita pada pagi hari ini ada di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-2b. Bunyinya, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Ruth mau membawakan satu cerita, satu kisah tentang seekor singa dan seekor tikus. Nah, gimana ceritanya? Yuk kita simak baik-baik. Suatu ketika di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang sangat kuat dan sangat besar badannya adik-adik. Dan singa ini adalah raja di hutan tersebut. Dan semua hewan yang hidup di hutan tersebut sangat takut dan sangat menghormati sang singa. Dan suatu hari ketika singa sedang tidur siang, lewatlah seekor tikus kecil yang sedang bermain dan sedang berlarian di sekitar tempat singa tidur. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba singa bangun dan marah adik-adik. Siapa yang berani mengganggu tidurku pada siang ini? Ternyata seekor tikuslah yang sedang bermain dan sedang berlarian di sekitarnya. Tikus yang tahu singa sedang marah dan geram, tikus langsung cepat-cepat minta maaf kepada singa adik-adik. Maaf tuanku, aku tidak sengaja. Aku sedang bermain dan lewat di sini. Kemudian singa menjawab, aku ini adalah raja hutan dan tidak ada yang boleh menggangguku. Mengetahui singa yang masih marah, tikus cepat-cepat minta maaf lagi adik-adik sama singa. Maaf tuanku, aku ingin menjadi teman tuanku dan aku berjanji besok suatu ketika aku akan menolong tuanku ketika tuanku membutuhkan pertolongan. Kemudian singa menjawab adik-adik, hahaha.
Mana bisa badan yang kecil seperti kamu menolong aku yang badannya besar dan sangat kuat? Singa menjawab seperti itu adik-adik. Kemudian singa menjawab lagi adik-adik. Kali ini kamu aku lepaskan karena aku sudah kenyang. Aku peringatkan kamu supaya kamu jangan mengganggu aku lagi. Kemudian pergilah singa dan pergilah tikus. Suatu hari ketika singa sedang berjalan-jalan untuk mencari makan di hutan, tiba-tiba, hap! Ternyata adik-adik, ada perangkap yang telah dipasang oleh para pemburu adik-adik. Dan singa terperangkap di sebuah jaring-jaring besar dan dia tidak dapat menyelamatkan dirinya adik-adik. Dengan sekuat tenaga dia sudah mencoba untuk melepaskan dirinya. Tapi tidak ada hasil. Singa tidak bisa melepaskan dirinya. Dia ingin minta tolong kepada hewan lain, namun dia gengsi adik-adik. Karena menurut dia adalah raja. Dia adalah yang paling kuat di antara semuanya. Jadi tidak ada yang bisa tolongin dia. Tapi tiba-tiba muncullah tikus adik-adik. Ternyata tikus melihat singa yang sedang terperangkap. Lalu tikus cepat-cepat naik ke atas untuk menolong singa adik-adik ya. Tikus dengan cepat menggigit jaring-jaring untuk bisa lepas adik-adik. Dan apa hasilnya? Ternyata jaring-jaringnya terlepas adik-adik ya. Dan tikus berkata kepada singa, "Singa, saya menepati janji saya untuk menolong engkau." Dan singa kemudian menjawab adik-adik, "Terima kasih tikus, kamu sudah menolong saya. Sekarang kamu tidak usah takut lagi terhadap saya dan saya mau menjadi temanmu." Adik-adik, kita sudah dengar dan lihat ceritanya. Apa yang kita bisa pelajari dari ceritanya? Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan orang lain adik-adik. Kemudian yang kedua, seperti tema kita pada pagi hari ini, kita harus saling menolong. Biarpun mungkin orang yang mau kita tolong pernah marah-marah sama kita. Sama seperti singa tadi, awalnya dia marah-marah sama tikus, tapi tikus tetap mau membantu dia. Ketika kita menolong orang, kita tidak boleh melihat siapa itu orangnya. Siapapun yang butuh bantuan, kita harus tolong adik-adik. Nah, dan di Alkitab siapa tokoh yang bisa kita teladani yang suka tolong-menolong? Ayo. Dia adalah Tuhan kita adik-adik. Siapa? Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Di perjanjian baru, adik-adik bisa baca banyak sekali kisah tentang Tuhan Yesus yang menolong. Ketika Tuhan Yesus berjalan, ketika Tuhan Yesus sedang melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, banyak melakukan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menolong, dan banyak lagi adik-adik ya. Jadi kita mau ikut teladan Tuhan Yesus untuk menolong sesama kita, menolong orang tua kita, menolong teman, menolong kakak adik kita, menolong saudara kita, bahkan menolong guru kita adik-adik ya. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, harus segera kita tolong. Dan untuk aktivitas kita pada pagi hari ini, Kak Ruth membagi dua adik-adik ya. Yang pertama untuk kelas Tunas dan untuk kelas Matius, adik-adik bisa mengirimkan foto adik-adik bersama teman adik-adik, atau bersama saudara adik-adik, atau bersama ketika adik-adik sedang membantu mama papa, boleh juga adik-adik ya. Kirimkan foto adik-adik, tapi Kak Ruth minta pakai caption adik-adik ya. Nah, Kak adik-adik bisa mengirimkan foto dan caption seperti contoh berikut ini. Ya, seperti itu ya adik-adik kelas Tunas dan Matius. Jangan lupa untuk dikirimkan ke grup supaya guru-gurunya bisa memberikan bintang dan mencatat
keaktifan adik-adik. Dan untuk adik-adik kelas Markus, Lukas, dan Yohanes, pagi ini Kak Ruth mengajak kita untuk bermain do and don't, adik-adik ya. Kalau ada kata do, ini berarti apa yang seharusnya dan yang boleh adik-adik lakukan. Jika ada kata don't, ini berarti apa yang tidak seharusnya atau yang tidak boleh adik-adik lakukan. Jadi nanti Kak Ruth akan menampilkan gambar, ada gambar A dan gambar B. Adik-adik memilih jika ada kata do, maka pilih gambar yang boleh adik-adik lakukan atau yang seharusnya adik-adik lakukan. Jika ada kata don't, nanti ada gambar A dan gambar D, adik-adik pilih yang seharusnya tidak adik-adik lakukan ya. Nah, jadi nanti gambarnya akan ditampilkan. Jika terlalu cepat berganti gambarnya ke soal selanjutnya, adik-adik bisa pause. Dan jawabannya Kak Ruth minta adik-adik tulis di selembar kertas. Tulis jawabannya nomor 1 misalnya, gambar A atau gambar B jawabannya ya. Nah, silakan mengerjakan. Demikian firman Tuhan kita dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Yang sudah menyelesaikan aktivitasnya difoto, jawaban adik-adik dikirimkan ke grup masing-masing adik-adik ya. Nah, kita akan menutup ibadah kita dan firman kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap doa yang baik, ikuti Kak Ruth berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu di minggu yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati.